Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai tentang pemulasaran jenazah dalam agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Bayadita Effendi dengan NIM 30101900103. Nah, untuk dari pemulasaran jenazah ini yang tertera pada surat Al-An'am ayat 162 yang memiliki arti, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, saya jelaskan dulu mengenai dengan kematian. Kematian itu sesuatu hal yang pasti. Nah, untuk dari hukum dari pemulasaran atau penanganan dari jenazah itu hukumnya yaitu fardu kifayah. Nah, kewajiban seorang muslim menurut dari hadis riwayat Ibnu Majah, yang pertama itu menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengiring jenazah, yang keempat menjawab panggilan atau hadir dalam undangan, yang kelima mendoakan orang yang bersin. Nah, untuk dari perawatan jenazah ini sendiri ada beberapa, ada 4 tepatnya, yaitu yang pertama memandikan jenazah, lalu mengkafani jenazah, lalu menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Serangkaian hal tersebut sudah urut untuk dari perawatan dari jenazah. Nah, apa sih yang kita lakukan pada orang-orang yang dia mungkin sebelum meninggal dia mengalami sakaratul maut? Yang pertama, kita hendaknya mentalkinkan. Nah, untuk para ulama telah bersepakat bahwa mentalkinkan dari seorang yang sebelum seseorang meninggal dunia itu diriwayatkan menurut hadis Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya talkinkanlah atau bimbinglah orang yang meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah, atau artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Yang kedua, setelah kita mentalkinkan, seandainya kita memejamkan mata dari jenazahnya. Hal ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ia berkata Rasulullah SAW, yang artinya sesungguhnya ruh ketika dicabut maka mata akan mengikutinya. Nah, disunahkan untuk mengucapkan doa ketika memejamkan mata, yang doanya ini sendiri yang memiliki arti, ya Allah, ampunilah fulan, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk, lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya, gantilah setelahnya untuk anak keturunannya, ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita memejamkan dari matanya, hendaknya kita menutup seluruh badan jenazah dengan kain. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina mata bisaubin zibara. Yang artinya ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ditutupi dengan kain bergaris. Nah, sunah-sunah lain untuk pengurusan jenazah yaitu seperti menyegerakan dari pengurusan mayat, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkannya. Lalu sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan dari hutang-hutangnya apabila dari orang yang meninggal ini atau mayat yang ini dia memiliki hutang piutang saat di dalam dunia. Nah, lalu selanjutnya memandikan jenazah. Untuk yang pertama, memandikan jenazah itu memiliki syarat-syarat. Untuk yang wajib memandikan jenazah, yaitu jenazahnya adalah seorang Islam atau Muslim dan bukan yang orang kafir. Lalu yang kedua, untuk dari jenazahnya atau mayatnya ini, tubuhnya itu masih ada yang tersisa meskipun hanya sebagian saja. Yang ketiga, jenazah tersebut itu bukan yang mati syahid. Nah, untuk dari memandikan jenazah ini tidak semua orang yang berhak memandikan jenazah, hanya ada beberapa, seperti jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki dan perempuan dimandikan oleh perempuan. Orang yang lawan jenis itu bisa memandikan, tetapi ada syarat orangnya, yaitu dia yang muhrim atau suami atau istrinya. Lalu
yang berhak yang kedua, yaitu yang lebih utama memandikan adalah keluarga dari dekatnya. Nah, yang selanjutnya juga orang yang memandikan jenazah apabila mendapati cacat di dalam jenazahnya, hendaknya tidak boleh menceritakan kepada orang lain, dan apabila tidak mendapatkan orang-orang keluarga di dekatnya atau orang-orang tersebut yang disebutkan di sebelumnya, itu dari jenazahnya bisa ditayamumkan. Lalu untuk yang perlu disiapkan seperti tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan dari mayatnya. Lalu juga bisa disiapkan air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya, kira-kira 6-8 ember. Lalu gayung secukupnya sekitar 4-6 buah. Lalu kendi dan jarit yang diisi air untuk mewudukan dari mayatnya, dan tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayat. Lalu juga gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas, dan sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih dan terhindar dari infeksi apabila dari mayatnya memiliki penyakit yang menular. Lalu sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. Lalu sampo untuk membersihkan rambut. Lalu kapur barus yang sudah dihaluskan dicampur dalam air, dan kalau ada bisa dicari daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air untuk memandikan jenazah. Yang selanjutnya itu juga tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayat, dan kapas untuk membersihkan bagian tubuh yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Dan untuk dari kapasnya ini juga sebagai penutup untuk anggota badannya yang mengeluarkan cairan atau darah seperti dari lubang hidung, telinga, atau sebagainya. Nah, untuk dari tata caranya, yang pertama kita niat, dan lalu sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah sebanyak 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Dalam memandikan jenazah itu diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Lalu yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk dari selanjutnya gunakan kain basahan untuk menutupi auratnya, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri, dan urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar. Kemudian dibersihkan dan basuhlah seluruh tubuh jenazah dengan air suci dan mensucikannya. Nah, untuk dari niatnya ini sendiri, memandikan jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda, yaitu niatnya untuk yang laki-laki bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lihadal mayyatil lillahi ta'ala. Lalu untuk yang perempuan ini niatnya nawaitul ghusla lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya untuk mengkafani dari jenazah itu kainnya berwarna putih sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih itu, menurut hadis riwayat Tirmizi. Lalu untuk yang kedua, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis. Untuk dari laki-laki 3 lapis, untuk dari perempuan 5 lapis, dengan rincian untuk laki-laki 2 helai kain untuk baju, lalu sarung, dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Untuk dari yang perempuan 5 helai itu dengan rincian digunakan untuk menutup dari untuk baju, tutup kepala, kerudung, cadar, dan 2 helai untuk membungkus seluruh tubuh jenazah. Nah, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman, dan jangan pula diberi tutup kepala. Lalu kain kafan hendaknya bersih, baik bersifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebihan dari harganya atau jumlahnya. Lalu mengkafani dari jenazah ada 7 tempat atau 7 posisi yang nantinya akan diikat menggunakan kain kafan, yaitu di bagian atas kepala, di bawah dagu, lalu di bawah tangan yang sudah disediakan, lalu bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, dan bagian bawah telapak kaki. Nah, untuk dari mengkafani jenazah ini sendiri, cara-caranya yaitu bentangkan kain kafan dengan
susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangan di tengah-tengah. Lalu taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan, letakkan kain sorban dan kerudung yang bermodel segitiga dengan bagian atas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang dan berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayitnya. Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit. Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dan tempat tertutup yang terselubung kait. Lalu sisir rambut mayit tersebut ke belakang, pasang cawat dan talikan pada bagian atas. Tutuplah lubang hidung, lubang telinga dan dengan kapas yang bulat. Sedekapkan kedua tangan mayat dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Tutuplah persendian mayat dengan kapas-kapas yang ditaburi kapur barus. Lalu lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayat. Lalu ikatkan sorban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayat selapis demi selapis. Kembali ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Nah, untuk dari selanjutnya yaitu mensolatkan dari jenazah. Untuk dari mensolatkan ini memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian dan tempat serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan, dikafani. Yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Lalu untuk dari rukun sholat jenazah itu ada niat, berdiri jika mampu, membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama, takbir kedua sholawat Nabi, yang takbir ketiga mendoakan dari jenazahnya, yang takbir keempat mendoakan yang ditinggalkan, lalu salam. Nah, untuk dari doanya setelah takbir ketiga yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa fihi wa'fu anhu, yaitu yang artinya ya Allah ampunilah dan kasihanilah dia, sejahterakan dia dan maafkanlah segala kesalahannya. Lalu doa setelah takbir keempat yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghafir lana wa tahu, yang artinya ya Allah janganlah engkau rugikan kami dari memperoleh ganjarannya, dan jangan pula kami diberi fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Lalu selanjutnya untuk dari menguburkan jenazah ini merupakan kewajiban yang terakhir setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Dalam menguburkan jenazah itu hendaknya dibuatkan terlebih dahulu dari lubang kuburnya. Dalam membuatnya hendaknya diperhatikan kedalamannya, yaitu tingginya dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak didapat korek oleh binatang buas. Lalu kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuat liang lahat. Dan untuk dari cara menguburkan dari jenazahnya ini yaitu memasukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa yang artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Yang kedua, letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat, muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Lalu yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat, kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu. Baik, untuk dari materinya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.